Kembali di Anyu Sore pemirsa, Masjid Istiqlal kembali dibuka untuk ibadah sholat Jumat mulai besok. Jemaah diminta untuk menunjukkan sertifikasi vaksinasi dan kapasitas masjid hanya 25%. Pada masa perpanjangan PPKM level 4 yang kedua, pemerintah telah mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan kegiatan. Pekan ini, Masjid Istiqlal kembali dibuka untuk ibadah sholat Jumat dengan protokol kesehatan ketat. Namun masih diperlukan adanya persiapan dan masa transisi untuk memaksimalkan implementasi protokol kesehatan. Ketika informasi lain, pemirsa, kekacauan terus terjadi di Bandara Internasional Kabul usai Taliban menguasai Afghanistan. Ribuan warga terus berupaya keluar dari Afghanistan. Situasi kacau terus terjadi di Bandara Internasional Kabul, Afghanistan hingga hari ini. Tak hanya diwarnai kepanikan ribuan warga, rentetan suara tembakan juga terus terdengar. Tak jelas dari mana tembakan tersebut berasal, lantaran tentara Taliban dan Amerika Serikat masih bertahan di bandara ini. Pada Selasa lalu, kelompok Taliban mengadakan konferensi pertamanya sejak menguasai ibu kota Kabul. Mereka mengatakan ingin berhubungan baik dengan semua pihak demi mengembangkan ekonomi dan mensejahterakan rakyat. تاریخي مقطع کې قرار ورو چې سیاسي نظام به جوړیږي خو سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو لخوا نه جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسېږو چې سیاسي جوړښت منځته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو. Warga Kabul kini hanya bisa pasrah dan beraktivitas di tengah tekanan Taliban. Sementara itu, 15 warga negara Indonesia kini masih berada di sana. Pemerintah Indonesia belum memastikan rencana evakuasi terhadap belasan WNI tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait warga negara Indonesia yang berada di Afghanistan, sudah bergabung bersama kami Abdul Qadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. Selamat sore, Pak Abdul Qadir Jailani. Selamat sore. Pak, boleh dijelaskan Pak informasi terkini yang didapatkan kondisi warga negara kita di Afghanistan seperti apa Pak? Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya di berbagai media, fokus dan prioritas utama pemerintah saat ini adalah keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia beserta staf KBRI Kabul. Syukur Alhamdulillah kondisi WNI sejauh ini dalam keadaan baik dan aman. Mereka sebagian besar sudah berada di lingkungan KBRI Kabul. Jumlah mereka tidak terlampau banyak, mungkin sekitar 15 orang. Mereka terdiri dari WNI yang bekerja di PBB, bekerja di swasta, ataupun yang telah memiliki keluarga dengan warga setempat. Kita masih harus terus memastikan jumlah tersebut karena pengalaman-pengalaman sebelumnya kita akan mengetahui secara pasti jumlah yang akan ikut evakuasi pada saat pelaksanaannya. Pelaksanaan evakuasi saat ini sedang dipersiapkan dan dimatangkan. Kita semua mengetahui tantangan yang dihadapi untuk melakukan evakuasi dalam situasi seperti yang terjadi di Afghanistan saat ini sangat sulit dan kompleks. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan secara matang sehingga proses evakuasi dapat berjalan secara lancar. Baik, kemudian untuk rencana evakuasi sendiri, apa saja kondisi yang dicermati oleh pemerintah sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan bahwa harus evakuasi saat itu juga terhadap WNI yang ada di sana, Pak? Seperti kita ketahui dengan terjadinya krisis keamanan yang terjadi di Afghanistan, tentunya kita selalu memfokuskan pada keselamatan dan keamanan warga negara kita. Dan kita melihat bahwa saat ini kondisi di Afghanistan sudah layak kita mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi. Oleh karenanya saat ini pemerintah sedang mempersiapkannya. Baik, kemudian upaya apa lagi Pak yang sudah dilakukan khususnya untuk warga negara Indonesia yang berada di sana Pak? Ya, saat ini kita sedang mempersiapkan segala aspek teknisnya. Sebagaimana diketahui tantangan yang dihadapi pada prinsipnya merupakan tantangan teknis. Kita mengetahui bahwa situasi keamanan di Kabul tidak mudah, terutama di airport saat ini sangat tidak menentu, dan masih banyak lagi tantangan teknis lainnya yang terlampau kompleks untuk dibahas di sini. Yang pasti saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai upaya komunikasi intensif dengan berbagai pihak
untuk mengatasi persoalan-persoalan teknis tersebut. Oleh sebab itu mohon doa semoga upaya ini dapat berjalan lancar dan kita berhasil membawa pulang WNI kita ke tanah air. Perlu saya tambahkan di sini bahwa pemerintah sejauh mungkin akan terus mempertahankan keberadaan KBRI di Kabul. Staf KBRI hanya akan diperkecil sehingga hanya meliputi staf-staf esensial yang terdiri dari unsur diplomat dan keamanan. Kehadiran misi diplomatik Indonesia ini memiliki arti penting dan strategis. Tentunya hal ini dilakukan dengan terus mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan situasi keamanan dari waktu ke waktu. Baik. Terima kasih banyak Pak Abdul Qadir Jailani, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. Kita tunggu terus informasinya seperti apa di sana. Mudah-mudahan evakuasinya berjalan lancar. Terima kasih Pak, selamat sore. Pemirsa, terpidana hukuman mati Ferry Idam Henyansah alias Rian Jombang menderita luka akibat dianiaya oleh Bahar bin Smith di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Penganiayaan dipicu oleh adanya utang piutang. Kuasa hukum terpidana hukuman mati Rian Jombang mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan penganiayaan terhadap kliennya. Rian Jombang menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan rekan sesama warga binaan, yaitu Bahar bin Smith. Penganiayaan berawal dari penagihan hutang yang dilakukan terhadap Bahar bin Smith. Uang sebesar 10 juta rupiah dipinjam selama menjadi warga binaan di Lapas Gunung Sindur. Namun Bahar tak kunjung membayar utang tersebut. Ia justru menganiaya dengan mengerahkan sejumlah massa untuk mengeroyok Rian Jombang kemarin. Itu bukan peristiwa perkelahian seperti yang disampaikan oleh Kalapas atau oleh Humas dan Protokol Ditjen Pas Kumham. Bukan perkelahian. Tapi itu peristiwa pemukulan, diduga penganiayaan oleh Habib Bahar. Klien kami ini uangnya dipinjam beberapa kali oleh Habib Bahar secara bertahap dengan jumlah tertentu. Lalu pada saat hendak diminta kembali itu uangnya, tidak pernah dibalikin uang itu. Yang ada klien kami dianiaya, diduga dianiaya seperti itu. Siswa kembar Siam Alputri, Dewi Ningsi dan Alputri Anugrah ikuti kegiatan belajar mengajar. Ayu sore segera kembali, tetaplah bersama kami.